Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti lelucon yang tidak lucu? Kamu banting tulang dari pagi sampai pagi, tapi saldo rekening tetap tiarap, sementara orang lain yang kerjanya terlihat santai, justru hidup bergelimang harta. Kamu berusaha menjadi orang baik, tapi kesialan seolah punya alamat tetap di rumahmu. Rasanya ingin berteriak memprotes siapapun yang mengatur skenario ini. Wajar jika kamu merasa muak, karena tanpa peta, hidup memang terasa seperti berjalan di dalam labirin yang gelap dan penuh jebakan. Namun, bagaimana jika kekacauan itu sebenarnya bukan karena nasib buruk, melainkan karena kamu tidak tahu aturan mainnya? William Walker, seorang penulis dan tokoh penting dalam gerakan pemikiran baru, New Thought, di awal abad ke-20, mempopulerkan kembali konsep kuno dan mengajukan tesis yang cukup berani, bahwa alam semesta ini tidak berjalan secara acak seperti dadu yang dikocok orang mabuk. Ada hukum-hukum presisi yang bekerja di balik layar, hukum yang tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak. Apakah mereka orang yang jujur dan suci, atau koruptor, penipu, dan pendosa? Jika melompat dari gedung tinggi, ia pasti jatuh. Realitas ini bekerja di atas mekanisme presisi yang mengerikan sekaligus memukau. Hukum ini netral, dingin, dan tidak bisa disuap. Anggaplah video ini bukan sebagai dogma kebenaran mutlak, melainkan sebuah wawasan alternatif tentang mekanika kehidupan. Inilah 7 hukum semesta yang bisa mempengaruhi dan merubah hidupmu. Pertama, The Law of Mentalism, hukum mentalisme. Hukum pertama ini mengajukan premis yang cukup menampar ego manusia modern. The all is mind, the universe is mental. Ini menyiratkan bahwa realitas eksternal seseorang adalah cerminan dari kondisi internal pikirannya sendiri. Jika hidup seseorang berantakan, hukum ini menyatakan bahwa itu hanyalah cetakan fisik dari pikiran yang juga berantakan. Orang yang menanam benih ketakutan, kecurigaan, dan pesimisme di ladang pikirannya, secara otomatis sedang merancang arsitektur penderitaannya sendiri di dunia nyata. Alam semesta dianggap hanya merespons apa yang ada dalam pikiran manusia secara dominan, bukan apa yang mereka inginkan secara lisan. Kekejaman dari hukum ini terletak pada sifatnya yang tidak memilah. Ia tidak membedakan antara pikiran positif atau negatif, ia hanya memanifestasikan. Seperti tanah yang tidak peduli apakah yang ditanam adalah benih jagung atau benih tanaman beracun, tanah akan menumbuhkan keduanya dengan subur. Manusia yang terus-menerus memikirkan kekurangan, sulitnya hidup dan penyakit, tanpa sadar sedang menggunakan kekuatan mentalnya untuk memesan lebih banyak kekurangan, kesulitan hidup, dan penyakit tersebut. Dalam perspektif ini, menyalahkan keadaan luar, seperti pemerintah, orang tua, atau nasib, adalah tindakan yang konyol dan membuang waktu. Perubahan sejati tidak pernah dimulai dari memindahkan perabotan di luar, melainkan membersihkan sampah di dalam kepala. Selama proyektor atau pikiran memutar film horor, maka layar putih atau realitas tidak akan pernah menayangkan film komedi. Berhentilah menjadikan pikiranmu sebagai tong sampah. Mulai hari ini, seleksi dengan ketat apa yang boleh masuk dalam kepalamu. Jika ada pikiran-pikiran seperti, aku tidak mampu, aku pasti sial, sepertinya aku akan gagal, atau uang susah dicari, yang mencoba menerobos masuk, segera tendang keluar. Kamu harus secara sadar mengganti narasi di kepalamu. Hilangkan prasangka buruk tentang apa yang akan menimpamu, dan ganti dengan prasangka baik. Kedua, The Law of Correspondence, hukum korespondensi. Hukum ini menegaskan bahwa tidak ada keterpisahan antara dunia batin dan dunia lahir. Apa yang terjadi di sekelilingmu, kondisi kamarmu, saldo bankmu, kualitas hubunganmu, adalah cermin datar yang memantulkan siapa kamu di dalam. Realitas eksternal adalah ijazah jujur dari kondisi internalmu. Seringkali kamu merasa dikelilingi oleh orang-orang yang menyebalkan, penipu, atau tidak menghargaimu. Alih-alih sibuk menunjuk hidung mereka, hukum ini memintamu untuk menunjuk dirimu sendiri.
Mengapa kamu menarik orang-orang seperti itu? Biasanya, kekacauan di luar adalah korespondensi dari kekacauan di dalam. Mungkin kamu punya rasa tidak aman atau insecurity yang tinggi, atau kamu sendiri tidak jujur pada dirimu, sehingga kamu beresonansi dengan ketidakjujuran di luar sana. Dunia tidak sedang menghukummu. Dunia hanya sedang menunjukkan siapa kamu sebenarnya dengan mendatangkan orang-orang yang mencerminkan dirimu. Hukum ini sangat brutal dalam melucuti kepalsuan. Kamu bisa saja memakai baju bermerek dan tersenyum manis untuk menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu hukum korespondensi. Jika batinmu miskin dan penuh rasa takut kehabisan uang, maka tidak peduli berapa banyak uang yang kamu dapatkan, uang itu akan bocor lewat cara-cara tak terduga agar kondisi luarmu kembali setara dengan kondisi batinmu yang merasa miskin. Namun, ini juga berita baik yang memberdayakan. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, kamu tidak perlu membuang energi untuk memaksa orang lain berubah atau memanipulasi situasi luar. Kamu hanya perlu membereskan dunia dalam dirimu, rapikan mentalmu, sembuhkan lukamu, dan naikkan standar dirimu. Ketika di dalam berubah, yang di luar akan menyesuaikan diri. Keajaiban sering terjadi di sini. Tiba-tiba orang toksik menjauh dengan sendirinya, diganti dengan orang-orang positif, dan peluang baru datang entah dari mana. Ketiga, the law of vibration, hukum getaran. Hukum ketiga menyatakan, nothing rests, everything moves, everything vibrates. Di sekolah kita belajar bahwa atom-atom penyusun benda padat sekalipun selalu bergetar. William Walker memperluas ini ke ranah metafisika. Pikiran, emosi, dan keinginan juga adalah getaran energi dengan frekuensi tertentu. Perbedaan antara materi, semangat, dan emosi hanyalah perbedaan frekuensi getaran. Inilah penjelasan logis, bukan mistis, mengapa perasaan bisa menular dan mempengaruhi realitas. Pernahkah kamu bertemu orang yang tanpa bicara apapun sudah membuatmu merasa lelah atau kesal? Itu karena getaran mereka rendah dan berat. Sebaliknya, ada orang yang kehadirannya saja sudah membuatmu merasa optimis. Hukum getaran menjelaskan bahwa energi yang sama akan saling tarik-menarik, like attracts like. Jika kamu memancarkan getaran putus asa, marah, dan dengki, kamu tidak mungkin bisa menangkap sinyal kebahagiaan. Frekuensinya tidak ketemu. Disinilah letak ironi terbesar kehidupan banyak orang. Mereka menginginkan kehidupan yang berkelimpahan, yaitu frekuensi tinggi, tapi hati mereka terus-menerus memelihara dendam, kebencian, gosip, dan keluhan, yang mana itu adalah frekuensi rendah. Mereka seperti radio yang diputar di saluran FM dangdut, tapi marah-marah karena tidak mendengar lagu jazz. Itu mustahil secara teknis. Kamu hanya akan menarik orang-orang, kejadian, dan nasib yang satu frekuensi dengan getaran dominanmu. Oleh karena itu, menjaga suasana hati dan pikiran bukan lagi sekadar saran motivasi receh, melainkan strategi bertahan hidup yang vital. Kamu harus sadar penuh dengan apa yang kamu rasakan. Jika kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam drama medsos yang negatif, kamu sedang menurunkan frekuensimu dan secara harfiah membuka pintu bagi lebih banyak drama untuk masuk ke hidupmu. Mengubah getaran berarti mengubah arah hidup. Bayangkan sebuah garpu tala. Jika kamu memukul garpu tala bernada C, dan di ruangan itu ada garpu tala bernada C, ia akan ikut bergetar tanpa disentuh. Inilah resonansi. Kamu adalah garpu tala itu. Jika kamu bergetar di nada sengsara atau keluhan, maka segala hal di alam semesta yang bernada sengsara dan keluhan akan bergetar dan datang mendekatimu. Maka untuk menarik bahagia dan kepositifan, kamu harus memukul nadamu sendiri di kunci bahagia dan kepositifan terlebih dahulu. Keempat, the law of polarity, hukum polaritas. Hukum keempat mengajarkan everything is dual, everything has poles, everything has its pair of opposites. Segala sesuatu memiliki pasangan kutubnya, tapi sejatinya dua kutub itu adalah hal yang sama dengan tingkatan berbeda.
Panas dan dingin bukanlah dua benda berbeda, keduanya adalah suhu. Cinta dan benci bukanlah musuh bebuyutan, keduanya adalah intensitas emosi. Tidak ada tombol on atau off di alam semesta, yang ada hanyalah geseran volume. Konsep ini adalah kabar gembira bagi kamu yang sedang terpuruk, karena sedih dan bahagia berada di satu garis spektrum yang sama. Kamu bisa mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan tanpa harus membuang perasaannya, cukup dengan menggeser titik fokusnya. Ini disebut transmutasi mental. Orang yang sangat membenci sesuatu sebenarnya lebih mudah diubah menjadi sangat mencintai daripada orang yang tidak peduli sama sekali. Energi itu sudah ada, tinggal diubah arah kutubnya. Banyak orang terjebak penderitaan karena mereka memusuhi sisi negatif dari kutub. Mereka ingin hidup yang bahagia terus, tanpa kesedihan. Itu mustahil dan melawan hukum alam. Kamu tidak bisa mengerti konsep terang tanpa adanya gelap. Kegagalan adalah kutub lain dari kesuksesan. Alih-alih membenci kegagalan atau rasa sakit, hukum ini mengajarkan kita untuk menggunakannya sebagai pijakan untuk melompat ke kutub sebaliknya. Hukum polaritas mengajarkan kita untuk tidak panik saat berada di kutub negatif. Jika kamu sedang merasa sangat miskin, sadarilah bahwa potensi kekayaan ada di jalur yang sama, hanya beda derajat. Jarak antara kamu dan versi terbaik dirimu hanyalah masalah pergeseran mental, bukan perjalanan ribuan mil. Kunci untuk menguasai hukum ini adalah menyadari bahwa kamu memiliki tangan yang bisa memutar knob volume itu. Berhentilah memusuhi emosi negatifmu. Jika kamu sedang takut, jangan coba membunuh rasa takut itu. Sadari bahwa ketakutan adalah kutub lain dari keberanian. Gunakan energi gemetar dari rasa takut itu untuk menaikkan levelnya menjadi waspada, lalu menjadi berani. Jangan diam membeku di kutub dingin. Bergeraklah, geser pikiranmu ke arah solusi. Kamu tidak perlu mencari kebahagiaan di luar sana. Kamu hanya perlu menggeser apa yang sudah ada di dalam sini. Kelima, the law of cause and effect. Hukum sebab akibat. Hukum kelima adalah yang paling logis, namun paling sering disangkal. Every cause has its effect. Every effect has its cause. Prinsip ini membunuh konsep keberuntungan atau kebetulan dengan sadis. Dalam pandangan hukum ini, hoki atau keberuntungan hanyalah nama yang diberikan orang bodoh untuk hukum yang tidak mereka pahami. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta, dari jatuhnya daun kering hingga bangkrutnya usahamu, yang terjadi tanpa penyebab sebelumnya. Semesta adalah kalkulator raksasa yang perhitungannya tidak pernah meleset. Mayoritas manusia hidup sebagai efek. Mereka merasa hidup adalah sesuatu yang menimpa mereka. Mereka lahir di keluarga miskin, punya bos galak, atau punya pasangan selingkuh. Lalu mereka mengeluh seolah-olah mereka adalah korban tak berdaya dari dadu yang dilempar sembarangan. Mentalitas korban ini membius dan memanjakan ego karena membebaskan mereka dari tanggung jawab. Jauh lebih mudah menyalahkan takdir daripada mengakui bahwa kemalasanlah yang membuat manusia miskin. Hukum ini mengajarkan integritas yang brutal. Jika kamu tidak suka dengan panen hidupmu saat ini, berhentilah memaki tanahnya. Coba diperiksa benih apa yang kamu tanam di masa lalu. Kamu tidak bisa menanam benih nonton TV seharian dan berharap panen kelimpahan finansial. Itu halusinasi. Setiap pikiran, tindakan, dan keputusan kecilmu adalah penyebab yang melepaskan gelombang akibat yang pasti akan kembali padamu, cepat atau lambat. Neraca alam semesta selalu seimbang, balance. Berita buruknya, kamu tidak bisa lari, kamu tidak bisa menyuap hukum alam. Berita baiknya, kamu bisa menjadi penyebab. Para master kehidupan berhenti menjadi bidak catur yang digerakkan lingkungan. Mereka mulai menggerakkan diri sendiri. Mereka sadar bahwa dengan menciptakan sebab-sebab yang benar hari ini, disiplin, belajar, kejujuran, kerja keras, kerja cerdas, berbuat baik, dan menolong sesama, maka hukum alam akan terikat kewajiban untuk memberikan akibat yang sukses
dan bahagia di masa depan. Jadi, berhentilah berharap datangnya pangeran berkuda putih atau dewi keberuntungan yang akan mengubah nasibmu secara ajaib. Itu dongeng anak-anak. Jika kamu ingin emas, kamu harus menggali tambang, bukan menunggu emas jatuh dari langit. Hukum. Sebab akibat memberikan tongkat kendali kembali ke tanganmu. Kamu adalah penentu arah hidupmu sendiri, dan itu adalah fakta yang menakutkan sekaligus membebaskan. Berhentilah merengek tentang betapa tidak adilnya hidup ini. Hidup ini sangat adil, saking adilnya makanya terasa kejam. Apa yang kamu alami hari ini adalah hasil dari tabungan perbuatanmu kemarin. Jika kamu ingin masa depan yang beda, ubah rutinitas harianmu sekarang juga. Jangan mimpi jadi orang kaya kalau kebiasaanmu masih seperti orang miskin. Jadilah sebab dari perubahan yang kamu inginkan, bukan akibat dari lingkunganmu. Keenam, the law of rhythm, hukum irama. Hukum kelima menyatakan, everything flows out and in, everything has its tides, all things rise and fall. Semesta ini bergerak seperti ayunan bandul atau ombak di lautan. Ada pasang, ada surut, ada siang, ada malam, ada masa ekspansi ekonomi, ada masa resesi. Masalah terbesar manusia modern adalah mereka delusi. Mereka menginginkan hidup yang grafiknya naik terus. Mereka ingin bahagia selamanya, produktif selamanya, dan di atas selamanya. Padahal melawan irama ini sama konyolnya dengan berteriak menyuruh matahari untuk tidak terbenam. Ketika hidup sedang berada di titik surut, semangat turun, bisnis sepi, hubungan hambar, kebanyakan orang panik. Mereka merasa ada yang salah dengan diri mereka, atau menganggap ini hukuman Tuhan. Mereka memaksa diri untuk tetap berlari kencang padahal semesta sedang memberi sinyal, istirahat dulu sejenak. Akibatnya, burnout, frustrasi, dan kehancuran mental. Mereka tidak paham bahwa fase mundur itu diperlukan untuk mengumpulkan tenaga bagi lonjakan berikutnya. Anak panah harus ditarik mundur dulu sebelum bisa melesat jauh ke depan. Para master spiritual tidak mencoba menghentikan ayunan bandul ini karena itu mustahil. Namun, mereka belajar teknik neutralization. Ketika bandul berayun ke arah negatif, kesedihan, kejatuhan, atau kegagalan, mereka tidak membiarkan emosi mereka ikut terseret ke dasar. Mereka tetap tenang, menjaga kesadaran mereka di titik netral, seolah mengamati badai dari balik jendela kaca yang aman. Mereka tahu badai itu nyata, tapi mereka menolak untuk basah kuyup di dalamnya. Penderitaan muncul karena kemelekatan dan kepemilikan pada hal-hal fana. Saat sedang senang, orang lupa daratan dan berharap itu abadi. Saat sedang susah, orang putus asa dan merasa itu akhir segalanya. Hukum irama mengajarkan kerendahan hati saat sukses dan tetap memiliki harapan saat gagal. Tidak ada yang abadi, ini pun akan berlalu. Itu adalah mantra terbaik untuk hukum ini. Semesta tidak pernah diam, roda kehidupan terus berputar. Posisi terpurukmu hari ini adalah jaminan bahwa gerakan selanjutnya adalah ke arah bangkit. Ketidaktahuan akan hukum ini bisa membuat kita menjadi manusia yang labil secara emosional. Hidup kita dipermainkan oleh cuaca. Jika situasi bagus, kita ketawa. Jika situasi buruk, kita menangis. Kita tidak punya stabilitas. Memahami hukum irama memberimu kaki yang kokoh. Kamu bisa menikmati ombak saat pasang dan bersantai memperbaiki jaring yang robek saat surut tanpa perlu drama berlebihan. Jangan jadi orang yang histeris. Saat kamu sedang di puncak, jangan sombong dan boros karena turunan sudah menunggu di depan. Saat kamu sedang hancur-hancurnya, jangan putus asa, karena tanjakan ada di depan mata. Belajarlah berselancar. Jangan melawan ombak, tapi tunggangi ombaknya. Kalau hari ini kamu merasa malas atau buntu, terimalah itu sebagai fase istirahat atau musim dingin jiwamu. Jangan memaksakan musim semi datang lebih cepat. Tenang saja, roda terus berputar. Ketujuh, hukum gender, the law of gender. Hukum ini bukan soal jenis kelamin biologis,
tapi soal prinsip maskulin dan feminin yang ada di dalam segala hal di semesta. Prinsip maskulin adalah energi penetrasi, inisiatif, logika, dan tindakan, the will. Prinsip feminin adalah energi penerimaan, inkubasi, intuisi, dan pemeliharaan, the womb. Untuk menciptakan apapun, bayi, bisnis, atau karya seni, kedua energi ini harus dikawinkan. Kesalahan fatal banyak orang modern adalah ketidakseimbangan ekstrim. Ada yang terlalu maskulin, kerja keras bagai kuda, hustle culture, logika tanpa rasa, agresif. Hasilnya, burnout, stres, dan kekeringan batin. Ada yang terlalu feminin dalam konteks energi, hanya bermimpi, memvisualisasikan law of attraction, menunggu inspirasi, terlalu perasa, tapi nol tindakan nyata. Hasilnya, halusinasi tanpa wujud nyata. Penciptaan membutuhkan pertemuan dua energi ini. Kamu butuh benih, ide atau tindakan maskulin, dan butuh tanah rahim yang subur, kesabaran, inkubasi feminin. Kamu tidak bisa menanam benih lalu membongkarnya setiap jam untuk melihat apakah sudah tumbuh. Terlalu banyak aksi, kurang kesabaran. Seperti bayi butuh 9 bulan, ide bisnismu atau perubahan hidupmu juga butuh waktu untuk matang dalam energi feminin sebelum lahir ke dunia nyata. Penyakit manusia modern adalah tidak sabaran. Baru usaha seminggu, belum ada hasil, langsung menyerah dan berhenti. Itu sama saja melakukan aborsi pada impian sendiri. Kamu membunuh potensimu tepat sebelum ia lahir. Sebaliknya, kamu tidak bisa hanya memandangi tanah kosong dan berharap hutan tumbuh tanpa menanam apa-apa, terlalu banyak pasrah, imajinasi, kurang aksi. Hidup yang mandul seringkali disebabkan karena seseorang menekan salah satu energi ini. Mungkin ia terlalu takut bertindak, kurang maskulin, atau tidak mengalir dan tidak sabaran, kurang feminin. Menguasai hidup berarti tahu kapan harus agresif mengejar bola, dan tahu kapan harus diam menunggu momentum.